Ya, oke. Hari ini kita lanjutkan ke apa namanya? PAK di gereja bagian 2. Ya. Minggu lalu PAK di gereja bagian 1 yaitu wadah umum. Nah, hari ini PAK di gereja bagian 2, wadah khusus. Ya. Jadi wadah khusus yaitu masing-masing gereja bisa punya, bisa enggak. Ya. Ada gereja punya sebagian, ada gereja punya lagi yang model yang lain. Ya. Ada gereja yang tidak punya sama sekali wadah-wadah khusus itu, wadah-wadah khusus. Ya. Itu pun tidak masalah, sehingga kita masukkan kelompok namanya wadah khusus. Jadi antar gereja satu dan gereja lain bisa bervariasi. Ya. Sementara yang minggu lalu itu wadah umum itu semua gereja punya. Ya, semua gereja punya. Nah, hari ini yang bagian 2 ini wadah khusus. Nah, jadi wadah khusus gereja tertentu mempertimbangkan yang model begini. Gereja lain mempertimbangkan wadah yang model yang lain. Ya, sesuai dengan hal yang mereka mau capai dan juga sesuai dengan pengejaran mereka. Ya. Nah, melalui wadah-wadah khusus ini juga gereja-gereja melakukan memberikan PAK ya pada jemaatnya. Baik, kira-kira apa wadah khusus yang agak menonjol yang gereja tertentu mereka punya? KTB, Nah, kelompok tumbuh bersama. yang minggu lalu kita sudah lihat apa namanya baktian umum, sekolah minggu, terus kita lihat apa namanya ibadah doa, ya, pelayanan pastoral. Ya, tadi Ivana respon nggak tahu kurang jelas suaranya kecil. Ya. Nah, kita lihat yang pertama sini. Menurut saya yang paling penting dulu adalah komisi pemuda. Jadi, tapi tidak semua gereja punya. Ya, tidak semua gereja punya. Gitu loh. Cuma kalau gereja dia sudah agak mapan, ya, berjalan dengan baik, biasanya mereka akan menyelenggarakan komisi pemuda. Ya, tentu sekolah minggu biasanya lebih duluan. Ya, sekolah minggu biasanya lebih dibutuhkan. Ya, jadi selain kebaktian umum sekolah minggu. Nah, lalu kalau gereja berkembang lagi, bisa aja remajanya dipisah. Ya. Tapi kemudian mereka akan berkembang ke komisi pemuda. Ya, komisi pemuda. Nah, gereja kalau mengadakan komisi pemuda, yang kita pikirkan adalah acaranya itu di luar hari Minggu. Sehingga orang lebih senang menyebutnya persekutuan. Ya, dan jarang pakai istilah ibadah. Ya. Tapi ada juga gereja yang pakai namanya ibadah pemuda. Ya. Kalau mereka memilihnya ibadah pemuda, kemungkinan besar mereka lakukannya hari Minggu. Ya, kemungkinan besar. Tapi kalau dilakukan hari Minggu, ada risiko bisa juga orang dewasa bahkan orang tua 1-2 datang kebaktian. Ya. Walaupun kita bilang itu adalah acara untuk pemuda. Ya. Misalnya gereja itu hanya punya 2 baktian. Baktian itu jam 7 1 kali pagi. Terus sorenya ada bilang jam 5 ibadah pemuda. Ya. Bisa aja orang tidak sempat datang pagi. Orang dewasa tidak sempat hari itu kebaktian pagi. Ya daripada dia tidak kebaktian, ya dia datang aja ibadah pemuda. Walaupun sebagian besar anak muda pusing amat. Ya, orang kan akan berpikir begitu. Dan kalau orang dewasa datang, ya tidak mungkin juga kita usir kan. Ya, tidak mungkin kita bilang, ini hanya untuk pemuda. Orang dewasa tidak boleh datang. Kan tidak begitu. Ya, namanya juga ibadah. Harus memberi kesempatan orang untuk hadir. Ya. Terlepas mau tema hari itu mau dibahas tentang pacaran kan, tentang apa, tidak cocok. Pusing amat kan. Orang yang datang, yang dia pikirkan adalah, ya tadi pagi saya tidak sempat ibadah. Ada pertimbangan ini, halangan ini. Jadi
gereja saya cuma punya 2 kali dan sore ini ibadah pemuda saya hadir aja. Ya. Begitu jadinya. Ya. Nah, jadi kebanyakan memang adalah berupa persekutuan. Dan kalau berupa persekutuan itu kemungkinan besarnya di luar minggu. Ya. Sabtu, Jumat, ataupun hari-hari lain. Banyakan gereja pilihnya Jumat atau Sabtu. Tapi ada juga gereja tertentu pilihnya juga di luar Kamis dan Jumat, di luar Jumat dan Sabtu. Ya. Tapi kebanyakan masih tetap lebih suka pilihnya Jumat atau Sabtu. Ya. Nah, jadi usianya orang-orang yang hadir di Komisi Pemuda itu adalah usia SMU, SMK. Lalu mungkin ada yang diantaranya yang kuliah. Atau SMU selesai langsung kerja. Bahkan ada orang kadang-kadang SMP selesai juga langsung kerja. Ya kan? Karena kesulitan ini dan itu langsung kerja dia. Nah, orang usia seperti itu pun dia bisa masuk ke Komisi Pemuda. Jadi umumnya adalah usia SMU, kuliah, lalu usia kerja. Ya, seperti itu. Intinya ya, kalau kita mau memberikan batasan pada Komisi Pemuda, maka biasanya di atas remaja. Ya, dan biasanya memang dipisahkan dari remaja. Di atasnya usia remaja sampai dengan menikah. Ya, sampai dengan menikah dia masih akan di situ. Di atasnya remaja dan sebelum menikah. Nah, dia masuk Komisi Pemuda. Cuma ada gereja tertentu tidak punya komisi pemuda, tidak punya komisi remaja, tidak punya baktian remaja. Jadi mereka gabung, remajanya gabung ke pemuda. Ya termasuk baru sampai pergi di Jember itu. Ya, hari Sabtu itu remaja gabung pemuda. Ya, remaja gabung pemuda. Dan dilakukan di hari Sabtu. Ya. Dan usianya sangat bervariatif. Ya, usianya. Dari yang usianya SMU, masih usia yang remaja, sampai dengan ada yang mungkin sudah umur 35 kali. Ya, 1-2 ada yang sudah sampai mungkin umur 35, belum menikah. Ya tetap hadir dia. Ya, tetap hadir. Kalau saudara mau sebut dia bukan pemuda juga bisa. Ya, tapi dia belum nikah. Ya, oleh karena itu ya mau tidak mau kita masih kategorikan dia ke pemuda. Ya hadir dia. Walaupun mungkin ada orang menganggap ya tidak cocok. Ya, tapi hadir. Nah, maka di Komisi Pemuda topik pembahasannya adalah seputar studi dan seputar kerja. Ya, biasanya seputar studi atau seputar mencari kerja. Ya, hal-hal begini yang sering menjadi pokok bahasan di Komisi Pemuda. Ya. Lalu selain topik studi atau topik kerja, ya, termasuk topik bisnis kadang-kadang. Hal lain lagi adalah topik tentang pacaran. Ya, topik tentang pacaran. Dan juga topik untuk persiapan berkeluarga. Ya, ini yang sering menjadi fokus perhatian majelis yang menangani pemuda atau hamba Tuhan yang menangani pemuda. Ya. Nah, itu nanti saudara-saudara bisa lihat di dalam program mereka, program kerja. Ya. Jadi seringkali ada misalnya tema tahunan, tema 1 tahun, ya, atau tema per setengah tahun. Setiap Sabtunya itu apa? Atau setiap hari Jumat malamnya itu apa? Ya. Nah, ini kita baru bicara topik-topik. Ya, kegiatannya pun bisa bervariasi. Ya, ada model persekutuan, ya persekutuan biasa. Ya, persekutuan biasa itu lebih tidak formal dibanding ibadah, tapi kurang lebih sama. Ya, ada yang MC, nyanyi 1-2 lagu, doa, terus ada firman atau ceramah,
terus ada pengumuman, ya sudah selesai. Ya, itu format yang paling umum. Tapi bisa juga mereka buat kegiatan yang lebih bervariasi dari itu. Ya, lebih bervariasi. Termasuk kadang-kadang ada acara keluar. Ya, ada gereja tertentu karena sinode dan ada gereja lain yang berdekatan satu sinode, kadang-kadang gabung. Ya, sebulan 2 bulan sekali, sini gabung ke sana. Ya, atau komisi pemuda sana datang ke sini, gabung ke sini. Ya, itu juga menarik, ya, bisa memberikan suasana yang lain. Terus acaranya kadang-kadang didesain lebih khusus, ya, tidak seperti persekutuan yang biasa-biasa hari Jumat hari Sabtu, dibuat agak istimewa, ya, dengan tambahan-tambahan kegiatan di dalamnya. Tapi tetap intinya biasanya renungan atau ceramah itu tetap ada, ya, dan seringkali renungan ceramah tetap menjadi fokus yang paling penting. Ya. Nah, dan di situ PAK disampaikan. Ya. Tapi wadah-wadah yang mau dipakai, ya, model komisi pemuda ini mereka bisa membentuk variasi kegiatan. Ya. Termasuk kadang-kadang kegiatan yang lebih rileks. Ya. Kegiatan keakraban, kegiatan doa aja. Ya. Atau biasanya persekutuan, hari itu kegiatannya PA. Bisa juga gitu. Ya, atau hari itu kegiatannya permainan, ya, tapi permainan juga tetap harus diarahkan, ada tujuan tertentu mau dicapai melalui memilih jenis permainan, ya, karena kalau tidak ya kita bukan komisi pemuda dalam gereja, sama aja dengan di masyarakat, ya, sama aja dengan di masyarakat gitu, ya, tidak terlalu berharga kalau seperti itu, ya. Nah, ini komisi pemuda. Nah, komisi pemuda kadang-kadang di sebuah gereja tertentu dia menjadi tulang punggung, ya, atau menjadi ujung tombak. Artinya anak-anak muda di situ mereka punya peran yang besar di dalam keseluruhan gereja. Ya. Mereka tergabung dalam komisi pemuda, tapi mereka bisa memberikan kontribusi bagi keseluruhan gereja dalam pelayanan, ya, baik di kebaktian umum atau kegiatan-kegiatan yang pastoral. Ya, itu hal yang positif sekali. Oleh karena itu, saudara-saudara nanti kalau membina pemuda, nangani pemuda, harus diperhatikan baik-baik. Ya. Kalau terbina dengan baik, orang-orang di komisi pemuda, seringkali mereka bisa menjadi ujung tombak, ya, atau menjadi tulang punggung. Ya. Bisa memberikan banyak kontribusi pelayanan, ya, termasuk di hari minggunya. Ya. Lebih jauh lagi, kita tahu ya komisi pemuda nanti 5-10 tahun lagi, ya dia bekerja, berumah tangga, dan tentu dia akan menjadi lama-lama jadi pemimpin dalam gereja. Nah, menggantikan majelis aktivis yang lebih senior yang sudah lanjut usia. Nah, oleh karena itu komisi pemuda perlu diperhatikan dengan baik, ya, perlu dibina dengan baik, ya, berikan rancangan PAK untuk mereka, ya, supaya mereka cukup mendapatkan pembinaan, ya, pendidikan agama Kristen dengan baik, dengan benar. Ya. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan banyak sumbangsi di kemudian hari. Ya. Nah, ini komisi pemuda. Oke, tentang komisi pemuda kalau ada hal-hal mau didiskusikan silakan. Ayo, silakan. Tentang komisi pemuda. Pak Hali, Ya, tolong bicaranya ngomongnya agak keras. sudah paling keras. Ya, tidak jelas gimana? Atau ketik aja, ketik. Saya tidak tahu kok, tidak jelas itu. Suaranya sudah cukup maksimal. Nah, sudah, tidak keluar tapi suara di sini kecil.
Ini udah bisa. Ya. Oke, nanti Aimee juga sudah bisa ngomong, sudah nyambung ke LCD. Ya, memang sekali lagi karena ini wadah khusus, ya. Jadi kalau ada gereja yang tidak punya, bagi saya juga tidak terlalu masalah, ya. Jadi ada gereja dulu sudah ada, tapi jumlahnya sudah terlalu kecil, ya sudah dia cuman gabung aja kebaktian umum, ya, karena jumlahnya terlalu kecil. Tapi sekali lagi, tidak ada komisi pemuda pun, tetap gereja itu harus bisa jalan, harus bisa hidup, ya. Artinya yang penting adalah walaupun persekutuan pemudanya tidak ada, anak-anak muda yang di situ itu masih terbina oleh hamba Tuhannya atau oleh majelis, oleh aktivis yang lebih senior, ya. Pembinanya bisa bentuk lain, ya, kan tidak harus dalam persekutuan pemuda, ya. Termasuk pembinaan yang satu orang, ya. Pembinaan satu orang pasti jauh lebih baik, ya, pasti jauh lebih baik. Tapi kan kalau satu orang 1 jam ya repot juga begitu kan, karena orang banyak maka dibuat persekutuan pemuda. Tapi jumlah terlalu sedikit, ya mereka merasa percuma mengadakan persekutuan, ya sudah dihapus persekutuannya. Tapi pemerhatiannya atau pemberian PAK pada anak-anak muda yang hanya beberapa orang itu tetap harus jalan, ya, bentuk apapun bisa itu, ya, bisa, ya. Kalau cuma 2-3 orang ya sudah, kapan-kapan nanti kumpulin aja oleh hamba Tuhannya atau oleh majelis, ya, buat acara tertentu. Tidak selalu ada, kapan-kapan buat lagi, ya, tidak masalah, ya, tidak masalah. Gereja mula-mula tidak ada komisi pemuda, jalan-jalan naik, ya, baik-baik aja. Gereja-gereja abad pertengahan juga tidak ada, adanya baktian umum aja, ya. Komisi umum muda ya tidak ada, tapi ya tetap bisa berjalan, ya. Wadahnya meskipun tidak ada, tapi yang penting pembinaan terhadap anak-anak mudanya harus bisa dijalankan dengan model yang lain, ya. Dan juga tidak perlu dipaksakan supaya ada, ya. Jumlahnya memang masih sedikit ya sudah, kebaktian umumnya dikuatin, ya. Atau untuk anak-anak muda cari wadah yang lain sesekali, termasuk kadang-kadang hanya sebulan sekali juga tidak apa-apa, ya. Tidak harus setiap minggu harus buat persekutuan. Ya, silakan. Tadi Aimee mau ketik apa atau mau bicara apa? Oh, di sini kali. Pak, Sini ya. sudah masuk ya suara saya? Chattingnya udah masuk, suaranya juga sudah masuk, Kak? Ya, silakan. Nah, kan ini komisi pemuda berarti merujuknya ke persekutuan ya biasanya, Pak. Nah, tapi kalau di gereja saya tuh biasanya ngomongnya tetap komisi pemuda remaja, tapi sebenarnya tuh lebih ke arah ibadah pemuda remaja. Terus kita ada persekutuannya lagi. Jadi kadang bingung. Iya. Terus Oke. Ya. Saya juga baca tadi suaranya ada dengar lebih kedengaran, terus saya baca yang chattingan di sini, ya. Biasanya istilah komisi muda hari Minggu dianggapnya ibadah, tapi memang formasinya lebih seperti ibadah umum yang lebih sederhana dan santai, ya. Ya memang ada gereja tertentu, ada yang buat persis, ya, dengan kebaktian umum, cuma khusus untuk anak-anak muda. Nah, sementara di sini ada dikatakan komisi pemuda, ya, hari Minggu, ibadah umum, tapi ibadah umumnya lebih sederhana, lebih santai. Kalau ini seperti ini, mungkin ya masih lebih bagus disebut ya persekutuan pemuda, ya. Cuman repotnya adalah pemahaman orang jemaat terhadap ibadah dan persekutuan itu seringkali beda, ya. Ibadah dianggap seminggu sekali dan harus dilakukan. Persekutuan seringkali dipahami di luar hari Minggu, walaupun kadang-kadang ada gereja menyelenggarakan persekutuannya di hari Minggu, ya. Bukan hanya komisi muda, komisi lain pun kadang-kadang ada gereja yang
menyelenggarakannya hari Minggu. Nah, seringkali ketika dua-dua ini ada, kadang gereja menuntut gini, ya, kamu ikut bagian umum, terus nanti ikut komisi pemuda. Jadi 2 kali kalau seperti itu dia kebaktian. Ya, kadang-kadang jadinya tumpang tindih seperti itu. Nah, bersyukur kalau gerejanya ngerti, ya. Ya sudah, kebaktian umum ya kebaktian umum, komisi pemuda ya komisi pemuda, walaupun hari Minggu. Jadi yang ikut komisi pemuda tidak harus dipaksa juga untuk ikut baktian umum. Ya sudah, cukup dia ikut komisi pemuda yang hari Minggu. Ya. Orang dewasa ikut ibadah umum. Ya. Nah, itu mungkin lebih jelas. Ya. Juga tidak memberatkan anak-anak muda. Ya. Kalau enggak, mereka kan jadi hari Minggunya baktiannya dua kali. Baktian umum ikut, kebaktian komisi pemuda juga ikut. Ya, 2 kali kebaktian. Apalagi dikatakan ya kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama walaupun lebih sederhana dan lebih santai. Ya. Nah, pemahaman ini yang harus dikelirkan di dalam gereja tersebut supaya tidak salah paham dan supaya tidak memberatkan. Ya. Nah, kalau kita bisa buat seperti itu, saya yakin ya bisa lebih maju. Ya sudah, anak mudanya baktian di komisi pemuda di hari Minggu. Nanti yang di kebaktian umum itu, kalau sesekali mereka pas pelayanan ya ikut mereka. Kalau pas mereka tidak ada di dalam pelayanan, jangan usah dipaksa ikut. Ya hari Minggunya kebaktian sekali aja. Seperti itu. Ya. Jadi masih memungkinkan. Ya. Hal ini bisa dilakukan. Ya. Jadi harap gereja-gereja masing-masing bisa memperjelas konsep. Ya. Kalau mereka mau buat persekutuan muda, jelas konsepnya. Atau mereka mau buat ibadah pemuda, mereka harus jelas konsepnya. Apa batasan-batasannya, apa bedanya dengan bagian umum. Ya, supaya orang-orang tidak bingung. Oke, Komisi Pemuda sampai